Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Supri di Purwokerto. Mas Supri itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya, kemungkinan sekitar tahun 2000-an, 2000 sekian lah waktu itu. Dan ceritanya itu berhubungan dengan tukang putu, kue putu ya. Kalau di sini itu kue putu itu yang warnanya hijau, biasanya ada yang warnanya putih juga. Di dalamnya itu ada gula merahnya, pakainya tepung beras ya. Tepung beras atau tepung ketan ya, tepung beras kayaknya. Nah, itu nanti ada bunyi wit gitu ya, ada siulannya. Nah, jadi pada saat itu si Mas Supri malam-malam ini mendengar ada bunyi itu tadi tukang putu wit gitu panjang. Tukang putu ya. Jam berapa waktu itu? Jam 10 malam. Beli lapar soalnya Mas Supri. Akhirnya apa? Dia pun nungguin di depan sana. Bunyinya masih lumayan cukup jauh gitu kan. Jadi ya Mas Supri bersabar aja di sana. Cuman ini dari kedengeran wit gitu kan, tiba-tiba bunyinya tuh bikin Mas Supri ketawa. Jadi wit, terus ada putus-putusnya wit itu lagi nanti wit putus-putus. Mas Supri sampai ketawa. Ini orang dimain-mainin atau gimana sih orang jualan putu? Ternyata si tukang putu itu lagi ditungguin kan sama Mas Supri. Ini dia kan pakai gerobak gerobak dorong begitu kan. Sekarang ada yang naik motor, kalau zaman dulu itu dipikul begini. Nah, itu waktu itu pakainya gerobak didorong. Ini buru-buru si tukang putu itu tadi, ya itu lewat di depan rumahnya Mas Supri. Mas Supri kan manggil, "Mas Putu!" gitu. Ini dia itu langsung nengok ke arahnya Mas Supri. Cuman apa? Dia itu langsung jalan, bablas, maksudnya nggak berhenti. Loh, si tukang putu kenapa sih? Dibeliin kok malah berhenti begitu? Tapi tukang putu tadi berhentinya tuh di depan sana, bukan di rumahnya Mas Supri. Nah, di depan situ tetangganya Mas Supri banyak bapak-bapak itu, anak-anak muda itu adalah lumayan, ada 7-8 orang itu lagi pada nongkrong di situ. Nah, berhentinya malah di situ. Kurang ngajar, aku beli satu begini aja nggak berhenti, giliran yang beli banyak kan berhenti. Tapi Mas Supri udah keburu lapar, udah keburu pengen, turunkan ego sejenak gitu ya. Beli aja. Akhirnya disamperin lah si tukang putu tadi di keramaian itu. Sesampainya di keramaian tersebut, baru ternyata si itu orang-orang itu bukannya lagi beli atau lagi apa, tapi lagi mendengar cerita si tukang putu. Ternyata dia itu habis ditakut-takutin lah intinya. Dan ditakut-takutinnya itu tidak jauh dari rumahnya si Mas Supri, yaitu tadi saat dia itu lagi lari. Jadi suaranya, airnya nggak stabil di dalam atau bagaimana, mengganggu itu tadi suara yang dihasilkan. Oh, jadi begitu. Sampai memang kenapa Mas? Ngalamin apa Mas gitu kan? Wah, aku tadi, si tukang putu itu cerita. Dia kan lewat di kampungnya Mas Supri itu nggak setiap hari ya gitu, ganti-gantian lah. Kampung satu, kampung kedua, malah bisa jadi lewat di tempatnya Mas Supri itu seminggu sekali semacam itu. Nah, malam itu memang jatahnya dia lewat di kampungnya Mas Supri tadi. Jarak sekitar 6 atau 7 rumah di sebelah kiri sana. Ini ada sebuah jembatan kecil. Kalinya tuh ya boleh dibilang kali kering. Nah, di situ tuh rindang, banyak pohon bambu seperti itu kanan kirinya. Dan untuk warga situ sendiri sih itu bukan tempat yang menyeramkan lagi, enggak. Jadi udah biasa. Mas Supri lahir di situ, ngelewat ke situ juga udah ratusan ribu kali mungkin ya. Dan waktu itu si tukang putu tadi lewat di sana ceritanya. Dan sebelumnya dia juga nggak pernah ada pengalaman apapun. Tiba-tiba saat dia lagi lewat di situ, ada sesuatu yang ngejatuhin dia dari atas. Brek gitu kan. Cuman apa sih tukang putu itu nggak ngerasa sakit. Ini apa sih, cuman gelap gitu doang kan. Dia berhenti terus dibegini-begini. Nah, begitu nengok,
itu di sampingnya berdiri itu sosok perempuan, dia kayak semacam kuntilanak seperti itu. Ya ngelihat kayak gitu ya si tukang putu itu awalnya mau langsung lari, tapi ndak bisa kata dia. Aku mau lari itu susah mas, gerobaknya itu rasanya tuh berat banget. Sampai udah aku diem aja, aku cuma bilang ampun, 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 aku ketakutan kayak gitu mas. Nah setelah itu mungkin adalah 1 menit 2 menit baru aku bisa jalan. Aku bisa jalan, namanya orang jalan menghindar dari situ kan ya masih deg-degan gitu ya mas ya, masih lemas. Giliran nengok itu masih ada berdiri di sana, ya sudah aku lari akhirnya. Ya lari ya begitu tadi ininya goyang-goyang, suaranya pun terganggu dan ya singkat cerita sampai di rumah tersebut, di gerombolan tersebut rame ya. Maaf ya mas, saya tadi dipanggil, saya dengar sampean manggil, cuman jaraknya terlalu dekat kata si itu ya. Kata si tukang putu, jadi saya masih takut. Maaf ya mas, yes, enggak apa-apa mas, enggak apa-apa. Oh ternyata habis mengalami kayak gitu. Dan akhirnya sudah, Mas Supri kan sudah beli putunya, dia pun memutuskan untuk pulang. Nah itu dibiarin aja si tukang putu dan bunyinya itu masih kedengeran sampai mungkin sekitar setengah jam dari situ. Oh berarti masih ada di sana. Dan habis makan putu kenyang, tertidur si Mas Supri. Udah tidur begitu aja. Keesokan harinya ya Mas Supri cerita, gara-gara orang tuanya itu mendengar ada cerita semalam. Pri, katanya semalam itu ya Pri, ada tukang putu yang ditakut-takutin di situ, di jembatan situ ya Pri. Ada bu, iya bu gitu. Malah aku semalam beli putunya. Katanya, oh kamu beli putunya? Iya bu, beli putunya. Emang apa Pri ditakutinnya? Ya ibu udah denger ceritanya kan? Iya katanya kuntilanak. Ya seperti itu. Anggap aja ceritanya sama. Mas Supri itu males ceritain lagi. Dan akhirnya sudah hari normal seperti biasa, Mas Supri pun beraktivitas. Malam harinya nggak disangka-sangka, ternyata malam kedua itu biasanya si tukang putu itu nggak lewat, cuman kali ini lewat lagi, kedengeran, tapi masih sore, waktu itu baru 8:30. Wih, ada tukang putu lagi gitu kan, kata si Mas Supri. Dia pun akhirnya ke teras ke sana. Aku mau beli mumpung belum pada tidur gitu. Mau tak traktir, beli berapa lumayan banyak dimakan bareng sama keluarga. Mas Supri pun akhirnya nungguin di teras. Ternyata bener. Dan yang bikin ini lagi, si tukang putunya itu berhenti di depan rumahnya Mas Supri di sana. Berhenti di depan dan teras rumahnya Mas Supri itu dimatikan lampunya. Jadi mungkin dari depan itu tidak terlalu kelihatan. Mas Supri pun duduk di pojokan supaya bisa memantau di area halaman sana gitu ya. Memantau si tukang putu itu berdiri di sana, berhenti di situ gitu ya. Akhirnya Mas Supri pun bangun, memang kebetulan mau beli. Mas, katanya dipanggil, mas, putu mas, ditanyain gitu kan. Sampai yang semalam itu kan mas gitu. Iya, saya yang semalam yang beli putu itu. Oh ya mas, putu lagi mas. Iya saya mau pesan putu lagi. Nah akhirnya apa? Dibikinin lah. Aku pesan segini ya mas ya. Tapi Mas Supri memang nggak ngobrol-ngobrol, dia tuh langsung balik ke teras. Nah begitu udah selesai, dianterin sama si tukang putu tadi. Mas ini mas, dikiranya Mas Supri dia itu mau balik atau bagaimana? Ternyata enggak. Dia itu malah duduk di situ cerita mas. Semalam mas katanya. Semalam kenapa lagi? Kan saya udah tahu ceritanya tadi malam, kata Mas Supri. Iya mas, cuman bukan itu doang, katanya begitu. Loh, emang kenapa? Ada apa lagi? Aku mas, sama keluargaku itu digangguin pas aku pulang. Itu kan pagi-pagi ya mas ya. Jam berapa ya? 2:30 lah aku pulang sampai rumah. Anakku itu kebangun mas, biasanya itu enggak. Aku juga sampai kaget. Kan aku bawa kunci mas. Karena udah cekrek-cekrek dibuka kan, istriku udah tidur, anakku udah tidur. Tak buka pintu, jebret, kaget. Ya anakku kan masih kecil, masih usia 4 tahun. Itu berdiri di depan pintu, di situ di sisi dalam gitu. Loh, kok kamu di sini, kata si ini. Loh kamu udah tidur. Itu si anaknya tuh cuma ngeliatin begini sambil nyengir mas gitu kan. Anakku nyengir begini, kamu kenapa? Dia tidur malam. Nah dipegang lah, aku tuh megang gitu anakku. Dingin mas katanya gitu kan. Duh,
Terus kenapa lagi? Wah, kata Mas Supri, wah menarik nih, cerita beda nih. Dingin Mas, tak pegang Mas. Kamu kenapa? Ya aku kan namanya anak kecil, berdiri aja di situ, barangkali dia tuh ngelindur atau bagaimana. Cuman tak pegang-pegang tangannya, loh kok dingin seperti ini. Aku kan duduk begini Mas, dipraktekin. Dia nekuk lutut gitu kan, sambil megangin tangan si anaknya. Kamu kenapa? Lagi ngeliatin ke bawah, pas begini, tadinya itu pas muka Mas, aku sama anakku, kalau misal aku tak pendekin begini itu pas mukanya. Pas begini, mukanya mana? Tak longok begini ke atas. Ternyata itu bukan anakku Mas. Loh, terus siapa? Bajunya kayak baju anakku, cuman versi gede kata situ ya. Dan mukanya juga muka anakku, mirip-mirip seperti itu, model rambutnya itu model anak-anak ya, pendek gitu kan. Tak liatin begini, cuman mukanya tuh begitu Mas, kayak lilin. Mukanya tuh halus putih. Itu lagi ngeliatin aku dari atas sambil nyengir. Wah, wis aku langsung Mas di situ teriak-teriak, nyampe bikin malu Mas. Tetanggaku itu pada bangun semua. Kenapa Pri? Kenapa Pri? Ditanyain begini. Aku malu jawabnya, gimana ya ceritanya. Terus aku bilang, loh aku tadi ngeliat setan, udah cuman begitu doang ya. Ya wis, akhirnya sudah. Malam itu aku masuk ke sana, masuk ke dalam kamar. Anakku kan akhirnya juga ikut kebangun, cuman ditenangin sama istriku. Beberapa warga juga akhirnya udah pada pulang lagi. Udah aku siap-siap mau istirahat tuh setelah bersih-bersih dan sebagainya. Lagi mau tidur Mas. Anakku itu bangun ngelongok begini lagi-lagi, nanti tidur lagi. Aku udah bilang, udah malam, ayo tidur lagi. Aku udah bilang begitu. Biasanya plek langsung tidur. Ini tuh nggak merem, terus nanti bangun melek lagi begini. Terus nanti begini lagi, kayak gitu terus. Nah, terus gimana? Kata Mas Supri nanya kan. Setelah udah taulah berapa kalinya ya, saya juga nggak bisa tidur Mas. Orang anakku gerusak-gerusuk. Terus istriku sih udah tidur pules. Anakku kayak gitu gerusak-gerusuk terus, nggak tidur. Aku tuh nggak tega kalau misal aku tidur duluan, anakku belum tidur, nanti dia main-main sama siapa gitu kan, repot malam-malam begini. Nah, ya saking ngantuknya mungkin ya Mas ya. Akhirnya meskipun aku punya prinsip seperti itu, prinsip itu dilanggar tapi nggak sengaja. Aku ketiduran Mas. Tiduran sebentar banget lah, paling 10 menit mungkin ya. Setelah itu, aku itu bangun Mas. Nah begitu bangun, ya pertama tak cari itu anakku kan. Istriku ya, dia nggak kemana-mana, badannya besar, berat soalnya. Jadi di situ aja diem, tidur tenang gitu kan. Aku bangun begini, loh anakku mana? Ya istriku kan badannya besar, nutupinnya itu kan, daerah penutupannya itu kan gede luas gitu kan. Sampai aku bangun tak pastiin begini, loh kok nggak ada. Kemana anakku? Ternyata apa Mas? Dia itu lagi main di ruang tengah. Aku ngedenger ada bunyi glotrak. Apa sih mainan ya? Udah, dia main sendirian gitu. Aku tak pikir main sendirian. Begitu aku keluar, ternyata nggak sendirian Mas. Apa? Kata si Mas Supri, main sama siapa? Ini yang aku lihat semalam yang di rumah itu loh. Yang pertama anakku, yang model pakaiannya itu kayak anakku. Persis pakai rok begitu kayak anak perempuan, cuman versi gedenya dan rambutnya pendek, cuman rambutnya lebih tebel, mukanya itu Mas putih kayak lilin kata si tukang putu tadi. Terus gimana? Lagi main sama si itu di ruang tengah. Yo langsung tak teriakin, yo wis aku nggak peduli gitu, anakku tak ambil langsung tak cawuk begitu, tak bawa masuk ke dalam kamar. Nah dia pun nggak ngejar, cuman anakku ya, Pak aku masih mau main Pak, wis mau main. Ini ibunya juga nggak bangun, dan tak bangunin, woi bangun. Akhirnya istriku bangun, masuk. Kenapa Mas? Ada apa Mas? Kan aku tidur dibangunin, mimpiku jadi keputus. Mimpimu nggak penting, ini loh anakmu loh. Loh kenapa Pak? Ini kan anakmu juga. Ya maksudnya anak kita gitu, anak kita tersayang, anak kita tercinta. Ini loh, ya kenapa Mas gitu kan? Tadi main-main. Nah aku tuh ngomongnya mulai serius. Tadi main-main di ruang tengah sana.
sama kuntilanak, katanya begitu. Aku udah ceplos aja kuntilanak, aku nggak ngerti itu namanya apa. Tak bilang bukan, ya kuntilanak juga rambutnya pendek, tak bilang bukan, ya apalagi aku nggak ngerti namanya gitu. Aku sebut pun kuntilanak. Nah begitu seperti itu, istriku langsung seger. Mas, jangan aku takutin. Ah, jangan aku nakutin siapa? Tanya tuh, Dek, tadi main sama siapa? Oh, aku main sama mama, katanya. Main sama mama gitu kan, ya ibunya malah tambah ketakutan. Wah, Pak, yang bener ini Pak. Ya bener, emang beneran seperti itu. Ini gimana ceritanya? Mau tak ceritain sekarang, kamu nggak bisa tidur sampai 2 hari ke depan gitu. Oh, udah usah wis Pak, udah usah. Akhirnya nggak ada jadi diceritain, ya sudah. Ya udah, ini anakmu. Gimana caranya biar tidur, intinya seperti itu. Aku juga ngantuk. Kalau mau gantian melek, ayo gantian melek. Oh iya mas tak tidurin aja gitu. Akhirnya tidurin, anaknya tidur, istrinya tidur, si tukang putu itu pun akhirnya tidur juga. Nah sudah, keesokan paginya ya baru diobrolin lah, semalam itu begini. Ya istrinya ketakutan, malah repot mas. Ini aku dagang aja mas. Lah mau dagang aja susah gitu ya. Cuman kalau nggak dagang ya sayang gitu kan mas. Bahan-bahan itu juga udah ada dan sebagainya. Kalau misal libur sehari itu rasanya sayang, ya tak paksain begini. Istriku ndak boleh mas aku dagang, karena itu tadi aku ceritain begitu. Istriku ternyata penakutnya itu penakut banget, dan ya terpaksa akhirnya kan minta tolong sama tetangga gitu kan. Ini ditemenin sebentar soalnya dia itu takut. Dipikir-pikir sebentar, ini aku kan dagang malam gitu ya, berarti semalaman mas gitu kan, kata itu. Iya ya semalaman. Sampai apa ya, Mas Supri kan udah nerima ini. Terus tadi itu sempat dibagiin ke keluarga di dalam sana. Mas Supri itu ngambil 4 kue putu itu, dimakan di situ sampai habis. Cerita dari si tukang putu itu pun selesai. Nah Mas Supri yang nyetop waktu itu, Mas ini nuwun sewu, bukannya saya ngusir atau bagaimana. Sampean duduk di sini itu udah setengah jam, kata si Mas Supri. Oh iya mas, sudah setengah jam. Iya sudah setengah. Bukannya saya ngusir atau bagaimana, saya seneng diceritain begitu, diajakin. Saya jadi ikut ngebayangin kejadian pengalaman sampean itu seperti apa. Seneng mas. Cuman masalahnya, sampean itu kan lagi dagang. Kalau misal mangkal di sini aja, itu gimana? Iya juga ya mas ya. Dan aku lupa nggak bunyiin witnya gitu. Akhirnya apa? Ya wis aku tak jalan dulu mas. Nah akhirnya si tukang putu itu pun jalan, wit bunyi lagi. Jalanlah dia. Mas Supri pun berpikir, cuman kasihan ya si mas itu, udah nyari uangnya malam-malam begini, kenapa nggak milih siang aja sih gitu ya. Aku nggak ngerti lah, itu urusan dia gitu ya. Cuman ya kasihan kalau. Nah ini keluarganya Mas Supri itu mendengar semua cerita itu tadi, ya kan jadi kepo. Pri kenapa sih Pri? Lama banget Pri begini-begini. Tadi juga sempet kayaknya bahas cerita setan ya Pri ya. Iya itu cerita setan. Itu Bu tukang putu yang semalam itu. Oh itu sama orangnya. Sama Bu itu. Jadi dia tuh cerita begini-begini. Nah diceritain semuanya sama Mas Supri. Malam pun semakin malam, sekitar jam 10. Mas Supri pun perut udah kenyang. Sebelumnya udah makan nasi, malam harinya ditambah lagi pakai kue putu. Ya lumayan lah. Keluarganya sana juga baru saja pada makan kue putu. Satu persatu mulai siap-siap untuk istirahat. Ya hal itu juga dilakukan oleh Mas Supri. Aku mau istirahat, capek. Dia pun akhirnya apa? Masuk ke dalam kamar. Mas Supri rebahan begini, dan dia itu ada beberapa dokumen lah boleh dibilang dari pekerjaan gitu ya, yang memang kondisinya itu masih terbuka. Mas Supri merem begini, tiba-tiba tumpukan kertas itu ada keluar bunyi, kayak bunyi buku dibuka, ceprak gitu ya. Gimana sih bunyinya? Wis pokoknya kayak gitulah. Kayak kertas yang dibuka, cerak kayak lagi orang baca. Kok bisa kayak gitu ya, kata si Mas Supri. Kok bukuku ini sendiri, dokumenku. Akhirnya apa? Dia bangun lagi, ditutup, grep, di atasnya dikasih gunting yang
kuning yang besi semua itu tebel ya, di atasnya ditaruh itu. Mas Supri pun balik lagi. Dia pun merem begitu kan. Sampai apa? Setelah dia merem, belum tertidur, masih kebayang-bayang cerita dari tukang putu itu, dia nyium ada bau sangit. Bau sangit itu mirip kayak bau bakaran kayu gitu ya. Bau kayu, bau daun. Nah, seperti itu kalau dibakar sangit. Bau sangit begini ya. Siapa yang bakar sampah malam-malam begini? Mas Supri pun melek. Begitu melek, kok ada sesuatu yang beda di sana. Di sebelah kiri, itu di samping pintu, Mas Supri itu merasakan kok kayak ada sesuatu yang berdiri di sana ya. Itu siapa ya? Pelan-pelan begini, ternyata bener ada yang berdiri, dan itu mirip dengan apa yang diceritakan oleh si tukang putu. Mohon maaf ya, maksudnya bentuknya itu kayak perempuan aneh. Ya perempuan dengan dandanan anak kecil seperti itu. Dan mungkin ini sesuai dengan, mirip dengan anaknya si tukang putu kali ya. Mungkin seperti itu, rambutnya pendek, mukanya ya itu tadi, mukanya nggak terlalu jelas sih, cuman mukanya itu putih. Kulitnya juga putih semua, putihnya itu putih pucet. Pakainya roknya itu rok model anak-anak seperti itu. Mas Supri diem aja di sana, gemeteran yang jelas. Ngapain dia datang ke sini? Ngapain dia datang ke sini gitu kan? Sampai akhirnya kok Mas Supri memberanikan diri mau ngomong gitu kan. Akhirnya ngomong, "Kamu ngapain ke sini?" Ditanya begitu sama dia. "Aku kan gak ada urusan sama kamu, ngapain?" Ya tapi ngomongnya dengan cara ketakutan. "Kamu ngapain datang ke sini?" Nggak ada jawaban apapun. Mas Supri nengok ke sana, itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Apa perasaanku doang atau bagaimana? Ya karena merasa nggak nyaman, merasa takut, Mas Supri pun akhirnya bangun. Nah begitu bangun, ini di kamar ibunya, bapak itu lebih suka tidur di ruang tengah. Sementara bapak belum pulang waktu itu ya, masih main di rumah tetangga. Ibu itu udah tidur. Mas Supri pun akhirnya tidur di sana, di samping ibunya. Dan ya alhamdulillah sampai pagi itu baik-baik aja. Malam ketiganya, cerita itu masih disimpan gitu ya. Kenapa? Karena Mas Supri nggak mau menakut-nakuti keluarganya dengan cerita seperti itu. Malam selanjutnya, berarti malam ketiga, si tukang putu itu nggak lewat. Duh, kok nggak lewat ya, kemana ya? Malam keempat nggak lewat lagi. Oh, mungkin lagi cari rute yang lain. Malam kelima, malam keenam, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu, si tukang putu itu nggak pernah lewat. Dan akhirnya apa? Mas Supri iseng-iseng. Ya, sebenarnya dia tuh nggak nyari tahu gitu ya. Cuman sempat nanya-nanya, itu orang mana sih, orang mana? Oh, itu tinggalnya di situ, tinggalnya di situ. Ya kampung nggak terlalu jauh lah waktu itu ya. Dan Mas Supri pun pada suatu siang, dia lagi nyari makan, jadi istirahat dari kantornya itu, mau beli makan lah, keluarlah dia naik sepeda motor dan memang agak lumayan cukup jauh. Nah di situ ketemu sama si orang itu, ingat, ini kayak yang jualan putu gitu, mungkin dia lagi belanja atau bagaimana, disamperin lah, mas, iya mas, sampean yang jual putu katanya, sampean yang itu yang di sana ya mas ya, yang deket setan itu mas. Setan gimana kata si itu ya, kata Mas Supri. Iya betul gitu ya. Iya benar-benar saya yang ada di sana. Ngapain mas? Ini saya lagi belanja. Mas, kayaknya udah lama nggak lewat di kampung saya, kenapa? Aku udah tahu kata si itu ya. Udah tahu gimana? Aku itu mimpi terus mas katanya. Loh, sampean mimpi kenapa? Nggak tahu. Aku mimpi berturut-turut. Ya nggak sama persis. Cuman kok kayak datangnya tuh ke tempat itu lagi, tempat itu loh mas, di samping jembatan yang deket rumah sampean itu, tapi sebelah kanan sana itu kan ada tanah kosong di sana mas. Nah di situ di dalam mimpiku itu ada tiang besar mas, kayak pohon kelapa yang sudah mati, tapi itu bukan kayak tiang yang ditancepin gitu ya, lebih mirip kayak ini loh yang buat pucang, yang buat panjat pinang gitu, seperti itu. Cuman bagian atasnya tuh nggak ada apa-apanya, cuman kayak kayu berdiri doang dan nggak setinggi itu, panjat pinang itu nggak setinggi itu. Aku posisinya pas diikat mas di tiang tersebut dan aku itu dicambukin mas. Mimpinya itu kayak gitu terus. Tak pikir-pikir
Aku daripada kenapa-kenapa, lah udahlah, aku nggak usah jalan ke situ dulu, aku nggak usah jalan ke situ. Nah, akhirnya setelah seperti itu, Mas Supri kan, oh begitu Mas. Sampean rumahnya sebelah mana sih Mas? Oh, saya rumahnya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Mas Supri tahu lah, nanti nanya Haryono aja gitu, cari Haryono Putu itu pasti ketemu. Akhirnya apa? Mas Supri pun di sela-sela waktu dia senggang, masih nggak lama dari waktu itu ya, entah sorenya atau besoknya, Mas Supri itu nyariin ke sana, rumah si Mas Haryono Putu tadi. Cuman kalau sore begini dia dagang ya, cobalah tak samperin aja gitu, barangkali ada, minimal aku tahu rumahnya. Nanya, ternyata apa? Si Mas Haryono memang lagi libur. Oh, di sini ternyata gitu kan. Nah, sudah Mas Supri pun akhirnya main ke situ. Udah tahu rumahnya di sana. Mas Supri itu kayak ikut membantu, soalnya kasihan. Ini kenapa ya? Kenapa? Nah, setelah Mas Supri ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama ya orang-orang yang mengerti gitu ya. Dicari kemungkinannya apa kemungkinan. Nah, mengacu pada satu titik, sampean punya sesuatu, Mas. Sesuatu apa? Ya ternyata ada. Itu semacam penglaris begitulah. Nah, itu si tukang putu tadi itu pakai jimat-jimat semacam itu, dan hal itulah yang memicu mungkin ya sesuatu di jalanan sana yang tertarik juga dengan putunya si tukang putu tadi. Alhasil efek sampingnya ya akhirnya seperti itu. Sering digangguin gitu ya saat di jalanan itu ya mungkin sebagai cobaannya dan sebagainya lah. Konon katanya yang pakai jimat itu baunya itu lebih wangi, tapi bau-bau yang nggak kelihatan gitu. Dan ya ceritanya itu aja. Setelah dikasih tahu di apa gitu ya, akhirnya sesuatu itu pun dibuang sama si tukang putu tadi. Ya ceritanya sampai di sana. Mas Supri tidak melanjutkan lagi, intinya si tukang putu itu juga baik-baik aja. Ya mungkin cerita ini nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur malam kawan-kawan semua yang menjelang istirahat, atau mungkin kalau nontonnya siang hari yang lagi beraktivitas. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.